Sebelum kita bahas tafsiran dari surat Al-Bayyinah, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Bayyinah terlebih dahulu. Niki diwawasan sareng mau niki. Saya terus biasanya kalau mau terus ditirukan amati panjang, lebih banyak daripada surat-surat yang beda yang lain. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Lam yakun tidak ada alladzina kafaru orang-orang yang kafir min ahlil kitab dari golongan ahli kitab wal musyrikin dan golongan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tidak akan munfakina keluar dari agama mereka hatta ta'tiyahum sehingga datang kepada mereka al-bayyinatu penjelasan atau bukti yang nyata. Orang-orang kafir, entah itu orang ahli kitab, entah itu orang-orang musyrik itu tidak akan keluar dari agama mereka kecuali mereka itu bisa menemukan bukti yang nyata. Di ayat-ayat semacam ini menghibur Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu dakwahnya sudah luar biasa. Tapi meskipun dakwahnya sudah luar biasa, Kanjeng Nabi juga terkenal sebagai seorang yang luar biasa, amanah, jujur, sifat-sifatnya baik semuanya. Tapi ternyata meskipun sudah luar biasa dakwahnya, akhlaknya sudah sedemikian baik, banyak orang kafir, entah itu ahli kitab, entah itu orang-orang musyrik, itu tidak mau iman kepada Kanjeng Nabi. Nah, terus dihibur sama Allah. Kanjeng Nabi tenang saja, orang-orang kafir itu tidak akan beriman kecuali mereka itu menemukan bukti yang nyata. Nah, kita bahas dulu alladzina kafaru. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir atau alladzina kafaru dalam ayat ini ada dua golongan. Golongan yang pertama, jenis yang pertama itu adalah ahli kitab. Ahli kitab yang sebelumnya sudah pernah menerima pengajaran dari nabi-nabi terdahulu. Siapa itu yang dijumpai oleh Kanjeng Nabi? Yaitu Taurat dan Injil, yang pernah mempelajari Taurat dan Injil dari orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Akan tetapi
Orang-orang Nasrani yang menerima kitab Injil, orang-orang Yahudi yang menerima kitab Taurat pada zaman Kanjeng Nabi itu semuanya sudah berubah ajaran. Nyembahnya, akidahnya sudah keliru. Contoh misalnya, orang-orang Nasrani pada zaman Kanjeng Nabi sudah mengakui atau meyakini adanya Trinitas. Mereka meyakini bahwa Isa itu adalah anak Allah. Jadi akidahnya sudah berbeda dengan yang sudah diterangkan oleh Nabi Isa atau yang ada di kitab Injil yang asli. Sehingga kitab Injil yang sudah ada pada mereka itu juga kitab Injil yang sudah berubah. Kaumnya Nabi Musa atau yang menerima kitab Taurat juga begitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menyembahnya Allah, tapi mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak, namanya adalah Uzair. Jadi hampir sama dengan orang-orang Nasrani. Akidahnya sudah keliru, karena akidahnya sudah keliru, maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Orang Nasrani, orang Yahudi. Kemudian orang kafir yang kedua jenisnya adalah yang sebelumnya belum pernah menerima pengajaran dari Nabi atau tidak pernah mempelajari kitab-kitab samawi, entah itu Taurat, Injil ataupun Zabur. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu adalah paganisme. Paganisme itu orang yang menyembah berhala dan semacamnya. Nah, kita itu mengenal ada agama samawi, ada agama arbi. Agama samawi itu agama yang dikenalkan atau yang disampaikan oleh para nabi, rasul. Kalau agama arbi itu ya anaknya manusia dulu. Jadi kalau misalkan ada dinamisme, ada animisme, nenek moyang itu ada yang menyembah misalkan pohon besar, wah akar gitu, terus akhirnya nyembah di situ kasih sesaji gitu. Itu adalah agama arbi. Nah yang semacam ini dikategorikan orang kafir dari golongan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir itu ada yang ahli kitab, ada yang musyrik. Nah ini penting, pengkategorian ini penting karena beda antara orang yang sudah pernah menerima pengajaran dengan yang sama sekali belum menerima pengajaran. Sing sekolah mandek SD dengan yang sama sekali tidak sekolah itu beda. Misal yang sama sekali tidak sekolah, simbah-simbah ya tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi kalau yang sekolah meskipun sampai SD itu moco ya bisa, orang itu bekal tambah-tambahan ya bisa, pembagian ya sedikit-sedikit. Soalnya pengalian duit luar itu coba. Meskipun orang sekolah, meskipun sekolahnya SD. Nah, beda. Sehingga dalam fikih itu beda menghukumi antara ahli kitab dan orang musyrik. Sembelihannya ahli kitab, itu menurut beberapa ulama halal. Karena apa? Tata cara penyembelihannya, itu sama dengan kita. Jadi kalau ahli kitab itu sudah menerima ajaran kalau mau makan dagingnya harus disembelih dulu. Akhirnya mereka kalau masak daging ya bisa. Beda dengan orang-orang paganisme, orang yang menyembah berhala atau orang-orang musyrik. Kalau kita perhatikan misalkan di suku pedalaman, itu belum tentu kalau mereka makan daging itu dengan disembelih dulu. Misalkan di daerah salah satu di pedalaman gitu ya, itu kan ada kalau misalkan mau makan daging kebu itu nggak disembelih, tapi dibukuli sampai mati, dicicip enggak sih? Nah, ini kalau sudah mati baru dipotong. Maka itu yang kemudian bedakan. Kenapa sembelihan ahli kitab itu ada yang menghalalkan? Kemudian kalau sembelihan orang-orang musyrik, bagaimana caranya itu diharamkan? Karena memang beda. Jadi dua analoginya. Sama sekali yang tidak sekolah dengan yang sekolah itu ada bedanya. Nah, itu makanya di sini dibedakan antara orang musyrik dan orang-orang ahli kitab. Lah orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab tidak akan mau menerima ajaran Islam kecuali mereka itu mendapatkan bukti yang nyata. Dan bukti yang nyata yang diminta oleh masing-masing golongan ini beda. Yang pertama, orang-orang musyrik mintanya bukti yang nyata itu adalah bukti-bukti yang kelihatan mata, yang tampak. Yang tampak itu bagaimana? Misalkan seperti Nabi Musa bisa belah lautan, Nabi Isa misalkan bisa buat makhluk itu dari tanah liat, bisa buat burung dari tanah liat, bisa menghidupkan orang. Itu yang diminta orang-orang musyrik. Jadi mukjizat yang sifatnya itu adalah tadi bisa diindra. Nah, kemudian kalau orang-orang ahli kitab itu permintaannya beda. Mereka itu tidak beriman kecuali kepada nabi yang dijanjikan.
Di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu kan ada kabar tentang nabi terakhir, nabi yang dijadikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, mereka itu mau imannya itu kepada nabi terakhir yang dijanjikan, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi yang dijanjikan itu. Karena apa? Ya, orang Yahudi masa nabi terakhir orang Arab bukan orang Israel. Yang Nasrani juga begitu. Masa nabi terakhir bukan dari golongan kita, bukan dari Romawi. Akhirnya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Jadi iri, mau orang Dewi sudah nabi, wah itu mesti benar. Ada alasan iri demi itu kemudian tidak mengakui. Sehingga karena alasan Kanjeng Nabi itu diberi mukjizat yang paling agung adalah Al-Quran. Kemudian Kanjeng Nabi juga tidak dipercaya oleh orang-orang sebagian besar orang-orang ahli kitab sebagai nabi terakhir. Sehingga kecil kemungkinannya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu yang mau iman kepada Nabi. Sehingga tenang saja. Yang penting kamu itu menyampaikan ajaran. Meskipun ada orang ahli kitab sedemikian banyaknya, meskipun ada orang-orang musyrik sedemikian banyaknya, yang tidak mau iman kamu tenang saja karena mereka wis anal-anal. Sing dicari sing belum